Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Isna Elizabeth. Di sini kita akan membahas tentang ekosistem materi pelajaran IPA pada kelas 5 SD. Berbicara tentang ekosistem, pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kemungkinan kamu akan melihat barisan pepohonan yang tumbuh, merambat, rumput, atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan terbang di udara, seperti burung, serangga, dan masih banyak lagi. Selain itu, kamu juga bisa melihat aliran sungai, bebatuan, segala bunga. Nah, kita di sini berbicara tentang ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Nah, ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tidak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai jenis mikroorganisme yang tidak terlihat lainnya. Nah, selanjutnya, sedangkan komponen abiotik itu mencangkup cahaya matahari, air, udara, batu, dan tanah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen biotik. Komponen biotik tersusun dari komponen individu, populasi, dan komunitas. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah individu. Apa sih individu itu? Individu adalah makhluk hidup yang tunggal, yang hidupnya sendiri, misalnya seekor ikan. Yang kedua, populasi. Apa sih populasi itu? Nah, yang kita tahu populasi itu adalah kumpulan individu yang sejenis. Contohnya ikan nila sama ikan nila, ikan cupang sama ikan cupang, itu termasuk ke dalam populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat. Contohnya, di kolam ikan, terdapat tumbuhan teratai, dan tumbuhan lainnya. Kemudian kita akan membahas tentang dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem yang saling berinteraksi satu sama lain. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang kompetisi. Apa sih kompetisi itu? Yang kita tahu, kompetisi itu adalah persaingan antara dua makhluk hidup atau antara dua personal lainnya. Contohnya itu seperti harimau dan serigala. Mereka bersaing untuk merebutkan makanan. Dan yang kedua, predasi. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup lainnya. Contohnya predasi harimau memakan rusa. Nah, kita bisa melihat contoh kompetisi itu seperti gambar yang ada tulisan kompetisi, dan predasi itu bisa kita lihat contohnya seperti gambar predasi antara si harimau dan si rusa. Kemudian di sini kita akan membahas interaksi antar makhluk hidup, yaitu tentang simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Yang pertama kita akan membahas tentang simbiosis mutualisme. Apa sih simbiosis mutualisme itu? Nah, simbiosis mutualisme itu adalah interaksi yang saling menguntungkan antara tanaman yang lain dan tanaman yang lainnya. Menguntungkan satu sama lain. Contohnya itu seperti interaksi antar bunga dan lebah. Nah, bunga itu beruntung karena penyerbukannya itu dibantu oleh lebah. Sedangkan lebah beruntung karena si lebah itu mendapatkan madu dari si bunga tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu simbiosis parasitisme. Apa sih simbiosis parasitisme itu? Nah, simbiosis parasitisme itu adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang pihak yang lainnya itu diuntungkan. Contohnya itu pohon mangga dan benalu. Mengapa demikian? Karena si benalu itu diuntungkan karena mendapatkan makanan dari si pohon mangga, sedangkan pohon mangga itu dirugikan karena makanannya diambil oleh si benalu tersebut. Yang ketiga itu simbiosis komensalisme.
Simbiosis komensalisme itu termasuk ke dalam interaksi yang menguntungkan satu pihak sedangkan pihak yang lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya itu seperti apa ya? Nah, contohnya itu seperti tanaman anggrek dan pohon. Nah, si anggrek ini beruntung karena dia mendapatkan posisi yang nyaman, posisi yang baik untuk dia menampung hidupnya di kulit pohon. Sedangkan pohon tidak dirugikan atau tidak diuntungkan oleh si tanaman anggrek. Simbiosis mutualisme merupakan interaksi antar dua organisme baik sejenis ataupun berbeda jenis. Dalam arti luas, interaksi antar manusia dengan alam juga dapat dikategorikan ke dalam simbiosis mutualisme dengan syarat bahwa alam juga diuntungkan. Terima kasih adik-adik, semoga materi ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua yang menontonnya. See you next time.